Dan saya Rizdi. Saya Udiani. Di sini kami akan membuat video reaction tentang debat tanya jawab Cawapres. Sesi sebelumnya pertanyaan disiapkan oleh panelis, maka di sesi ini pertanyaan disampaikan oleh kandidat atau calon wakil presiden kepada calon wakil presiden yang lain. Betul, jawaban pertanyaan akan ditanggapi oleh cawapres penanya dan selanjutnya akan direspon kembali oleh calon wakil presiden yang menjawab. Tapi kami kembali mengingatkan kepada para calon wakil presiden untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat, yakni ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi, pajak, pengelolaan APBN dan APBD, perdagangan, infrastruktur, dan perkotaan. Sebelumnya kami undang Bapak-Bapak calon wakil presiden untuk maju lagi ke podium. Kita akan mulai segmen ini segera. Sesuai dengan urutan tadi, kesempatan pertama akan diberikan pada calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka, untuk bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Waktu Bapak 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Ini karena Prof. Mahfud adalah ahli hukum, saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage. Cukup? Cukup Bapak? Baik. Silakan Bapak Mahfud untuk menjawab. Yang sangat singkat ya Bapak Gibran. Iya ya, pertanyaan Bapak Gibran tadi, bagaimana regulasi untuk carbon capture storage? Bapak, baik. Silakan Bapak Mahfud untuk menjawab. Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit. Kita akan mulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan. Baik, Mas Gibran yang terhormat, regulasi itu kalau orang ahli regulasi itu tidak harus spesifik satu persatu itu, kecuali proyek pembuatan regulasi itu sudah ada, ya. Proyek pembuatan regulasi sudah ada. Kita harus buat ini baru dibuat regulasinya bagaimana? Bagaimana cara regulasinya? 1, membuat naskah akademik dulu. Naskah akademiknya apa? Naskah akademik itu kalau mengikuti pola yang sederhana aja, pakai aja kasus RUKIPI namanya. Kalau di dalam ilmu perundang-undangan itu, misalnya regulasi yang sudah ada bagaimana, kalau belum ada bagaimana, kemudian opportunity-nya bagaimana, kemudian kapasitas lembaganya bagaimana, kemudian komunikasi publiknya bagaimana, kemudian ideologisnya bagaimana. Itulah yang disebut RUKIPI dan prosedur tentu saja. Nah, itu yang akan kita buat. Kalau saya ditanya bagaimana mengatur soal regulasi undang-undang tentang karbon dan sebagainya, bukan hanya karbon dan itu. Jadi itu yang akan kita lakukan. Tetapi sebenarnya ya, yang terpenting itu bagi saya, apapun yang akan kita bangun itu kan harus ada sistem pengawasan keuangan. Barangkali Mas Gibran sudah tahu atau belum tahu juga karena ini baru. Pada tanggal 9 Desember kemarin itu sudah ada sebuah sistem SIPD namanya, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang itu mengaitkan dengan APBN dan sebagainya, sehingga ada pengawasan terhadap uang itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi dan sebagainya. Nah, itu saya kira pedoman utamanya. Selesai. Cukup. Baik. Harap tenang. Masih belum Kita selesai. lanjutkan. Bapak Mahfud menjawabnya, dia bilang tadi harus membuat naskah akademiknya dulu gitu. Yang terpenting katanya harus ada pengawasan keuangannya dulu, mulai dengan perencanaan sampai evaluasinya. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Kalau masalah SIPD ya tentu saya tahu Pak. Saya kan wali kota Pak. Saya pasti pakai SIPD untuk perencanaan anggaran kami Pak. Tapi kembali lagi ke pertanyaan saya Pak. Pak Prof. Mahfud menjawab 2 menit. Tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali Pak. Apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simple sekali Pak pertanyaan saya Pak. Mohon dijawab Pak. Dijawab
sesuai pertanyaan yang saya tanyakan, Pak. Nggak perlu ngambang kemana-mana, Pak. Terima kasih. Baik, cukup ya Pak ya. Kita lanjutkan, silakan. Kok bisa sih Pak Gibran belum menerima jawaban dari Pak Mahfud, padahal kan Pak Mahfud sudah memberikan jawaban yang lumayan detail dan juga cukup jelas untuk dipahami. Kita lanjutkan, silakan Pak Mahfud. Jadi begini Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang antariksa nasional? Anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang, coba kalau pasti tidak tahu. Karena Harap tenang. karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat. Itulah kemudian dibuat naskah akademik menurut peraturan yang sekarang ada. Di dalam Perpres itu disebutkan buat naskah akademik. Nah, akademik itu nanti dinilai bersama lalu dibahas gitu rame-rame. Nah, naskah akademik itulah yang akan menentukan bagaimana prosedur, kemudian bagaimana sebenarnya materi-materi yang diperlukan untuk itu. Apakah ini sudah ada yang ngatur cuma namanya berbeda atau tidak? Nah, itu semua kalau Anda tanya gimana sih cara membuat peraturan, ya gampang, sesederhana itu aja. Kalau Anda ditanyakan hal baru, jadi buat naskah akademik, kita diskusikan. Nah, itu sebuah prosedur karena Anda bicara membuat hukum. Selesai. Baik. Tapi Bapak Mahfud menjawabnya, di dalam hukum itu perlu masalahnya dulu. Apa kata di dalam peraturan dan bagaimana prosedurnya? Oh gitu. Nah, kita lanjut lagi ya video tanya jawabnya debat Bapak Mahfud dan Bapak Muhaimin. Calon Wakil Presiden nomor urut 1. Silakan Pak, waktu Anda. Bertanya 1 menit. Kami persilakan Pak Mahfud. Baik, Bapak Cawapres Pak Muhaimin, saya melihat ya visi di dalam visi misi Anda itu ada rayaan I-Core 45, efisiensi akan meningkat. Nah, Pak, kalau itu bisa dicapai seperti di tahun 89, 91, maka pertumbuhan ekonomi kita ini bisa mencapai 7% lah. Kalau 4 saja, Anda punya visi targetnya itu I-Core-nya 4 sampai 5. Padahal pertumbuhan dengan 4 saja itu bisa 7% pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga dengan demikian saya kok jadi ingin tahu. Pertanyaan Bapak Mahfud tadi mengkritik visi misi Bapak Muhaimin tentang kenapa di dalam visi misinya tingkat pertumbuhannya ditargetkan 5-6%. Kok bisa ya? Itulah tadi pertanyaan dari Bapak Mahfud. Selebihnya kita lanjut lagi videonya. Kalau membuat target pertumbuhan bisa saja 7-8% bisa saja. Tetapi yang ingin kita wujudkan adalah pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif, di mana setiap pertumbuhan itu memiliki apa yang disebut sebagai dampak langsung di dalam penyerapan tenaga kerja, di dalam peningkatan pendapatan masyarakat, di dalam satu percepatan. Bapak Muhaimin menjawab dari pertanyaan Bapak Mahfud, dia bilang kalau membuat target katanya bisa sampai 7-8%, tapi katanya dia wujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif. Itulah tadi jawaban dari Bapak Muhaimin. Itulah tadi video tanya jawab sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramita. Dan saya Geruna. Saya Yusran. Saya Muhammad Rizky. Saya Ria. Wih, pertanyaan yang singkat ya Bapak Gibran tadi. Awal.